Peringatan HUT Kota Mangupura ke-16 tahun 2025 dimulai dengan upacara bendera yang berlangsung hikmat di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Badung di Mengwi. Peringatan kali ini cukup unik karena dilangsungkan sesuai dengan ulang tahun ke-16 sama dengan tanggal pelaksanaan, yakni pada hari Minggu di tanggal 16 November 2025. Upacara digelar tepat pukul 8 pagi dan diikuti organisasi perangkat daerah OPD, anggota TNI, Polri, pelajar, dan juga perwakilan masyarakat. Lambang atau pataka pemerintah Kabupaten Badung, Cura Dharma Raksaka atau tombak pelindung Dharma yang bermakna Pemkab Badung berkomitmen menjaga dan melindungi rakyat dan kebenaran turut dihadirkan. Berbeda dengan upacara biasanya, untuk upacara peringatan tidak dilakukan pengibaran bendera, tapi tetap dilakukan pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tema hari ulang tahun Kota Mangupura kali ini adalah Rumah Keting Tak Suning Buana, yang berarti satukan semua potensi untuk membangun Badung, yang bermaksud agar seluruh elemen masyarakat di Badung bersatu demi kemajuan Badung. Sebab tanpa persatuan, cita-cita mengejar masyarakat Badung yang semakin sejahtera ke depan akan sulit terwujud. Hal ini sangat diperlukan sebab tantangan Badung ke depan harus ditanggulangi bersama dengan dukungan penuh dari masyarakat Bumi Keris. Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa membacakan sambutan Gubernur Bali untuk memperingati hari ulang tahun ke-16 Kota Mangupura tahun 2025. Dengan meningkatkan integritas, transparansi, kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memperluas digitalisasi layanan publik melalui penerapan sistem e-government yang terpadu, cepat, bersih, dan efisien. Pengendalian alih fungsi lahan dan penataan ruang dengan Usai pembacaan sambutan gubernur, upacara dilanjutkan dengan doa bersama dengan khusyuk oleh seluruh peserta upacara. Setelah itu penghormatan kepada lambang pemerintah Kabupaten Badung, Cura Dharma Raksaka. Meskipun cuaca saat itu cukup menyengat di bawah terik matahari, namun para peserta upacara tetap semangat mengikuti upacara hingga usai. Peringatan hari ulang tahun yang ke-16 ini dijadikan sebagai momentum untuk melakukan introspeksi terhadap capaian-capaian program yang telah kami buat bersama pasangan kami Pak Wakil Bupati Bapak Bagus Ali Suter. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk 2025-2030 ini adalah masa mulai pelaksanaannya 1 tahun pertama pelaksanaan RPJMD daripada pasangan Adi Cipta ini, RPJMD 2025-2029. Dan mudah-mudahan dari
capaian dari program-program yang telah dilakukan selama ini, dari beberapa janji-janji politik yang sudah kami sampaikan juga ini, itu semua bisa dilaksanakan karena saya lihat sebagian besar sudah di follow up, dan salah satunya bagaimana kita memberikan bantuan kepada masyarakat di saat perayaan hari raya besar keagamaan kepada semua agama, dan termasuk kemarin baru kita menyerahkan 2 juta per kakak kepada masyarakat memang yang mungkin diperbolehkan menurut ketentuan. Termasuk juga kita mendorong pelaksanaan bimbingan belajar bahasa Inggris, ya. Termasuk juga kita sedang dorong pembangunan infrastruktur, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa tantangan ke depan Badung sebagai daerah pariwisata, sebagai daerah yang ekonomi bertumpu pada sektor pariwisata ini, tentu ada tantangan-tantangan yang cukup banyak juga, yang sekaligus merupakan satu problematika di dalam pemerintahan kami, yaitu masalah isu kemacetan, yaitu masalah sampah, masalah air, termasuk mungkin masalah bagaimana penanganan alih fungsi lahan, dan sebagaimana yang disampaikan oleh pidato gubernur tadi, bahwa bagaimana kita tetap menjaga pembangunan ini agar tetap berpihak kepada lingkungan, green infrastruktur, dan termasuk juga bagaimana melakukan pengendalian terhadap pembangunan sarana akomodasi yang masih mempertimbangkan terutama lahan-lahan produktif, resapan air. Nah, ini semua adalah satu tantangan sekaligus memang harapan daripada seluruh masyarakat bagaimana mewujudkan Badung ke depan ini. Karena kalau itu semua kita bisa lakukan sebagaimana visi pemerintah Provinsi Bali Nangun Sarketilo ke Bali, yaitu bagaimana menyimbangkan antara lingkungan dan alam dan semuanya berbasis dengan nilai-nilai Trihita Karana. Ini akan membuat Bali akan semakin sustain, Bali akan semakin hijau, dan ini juga merupakan harapan daripada seluruh masyarakat Bali dan seluruh wisatawan yang berkunjung ke Bali ini. Setelah upacara bendera, kegiatan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Mangupura ke-16 tahun 2025 dilanjutkan dengan kegiatan Parade Budaya. Sebagai lambang bahwa pemerintah Kabupaten Badung melindungi budaya Bali di wilayahnya. Diawali dengan penyalaan api sebagai lambang tekad Pemkab Badung di bawah pemerintah Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta untuk membuat masyarakat Badung ajak. Kemudian tari pembuka Rumah Keting Taksuning Buana ditampilkan di hadapan undangan dan masyarakat yang menyaksikan. Setelah itu, satu persatu peserta perwakilan dari setiap kecamatan di wilayah Bumi Keris menampilkan kebolehannya dalam berbudaya. Para peserta pawai sebagian besar adalah anak dari mulai usia pendidikan usia dini atau PAUD hingga remaja. Selain menampilkan budaya tradisional, juga budaya modern, namun tetap menonjolkan budaya Bali. Salah satunya fashion show mengenakan pakaian endek, yakni kain tradisional Bali. Kegiatan pada saat itu diakhiri dengan berfoto bersama Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, OPD, dan pengisi acara sebagai lambang soliditas elemen masyarakat dalam membangun Badung ke depan.
Dalam rangka hari ulang tahun Kota Mangupura ke-16, digelar rapat paripurna istimewa di ruang sidang utama Gosana, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Badung pada hari Minggu 16 November 2025. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Sekda Ida Bagus Surya Suamba beserta jajaran dan anggota DPRD Badung. Rapat paripurna istimewa dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti bersama para wakil ketua. Menyatukan semua potensi yang ada agar memiliki vibrasi untuk kesejahteraan bagi Keramat Badung di bumi Badung yang kita cintai. Hadirin dan rapat paripurna yang kami muliakan, berdasarkan laporan PLT Sekretaris Dewan dari 45 orang anggota Dewan termasuk kami pimpinan telah hadir di ruang rapat yang terhormat ini sebanyak 30 orang dan tidak hadir sebanyak 15 orang. Dengan memohon bimbingan ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada kesempatan tersebut, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa menyampaikan kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinannya dan juga arah pembangunan Badung ke depan. Tingkat kemiskinan telah mengalami penurunan signifikan dari 2,23% pada tahun 2024 menjadi 1,90% pada tahun 2025, turun sebesar 0,33%. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrim berhasil ditekan hingga 0%, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi masyarakat Badung yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrim. Capaian positif juga terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang turun dari 1,83% pada tahun 2024 menjadi 1,58% pada tahun 2025. Penurunan ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja seiring dengan membaiknya sektor pariwisata dan perekonomian daerah secara umum. Indikator makro lainnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan tetap berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi Bali. IPM Kabupaten Badung pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,73, masuk dalam kategori sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam peningkatan akses dan kualitas layanan dasar khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, akademisi, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, serta komponen masyarakat Kabupaten Badung yang disertai dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung. Dengan semangat kebersamaan ini, berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi dapat diatasi secara bertahap sehingga cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat Badung yang unggul, maju, dan sejahtera semakin dekat untuk dicapai.
hadirin sidang paripurna Dewan yang istimewa yang saya hormati. Dalam sidang, dalam rangka menjaga eksistensi serta keberlanjutan capaian pembangunan sekaligus upaya peningkatan daya saing daerah, pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD telah menetapkan kebijakan pembangunan sebagai bagian dari strategi akselerasi pemenuhan target-target RPJMD yang diawali dengan kebijakan pergeseran anggaran dan penetapan Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2025. Di mana hal-hal yang menjadi program prioritas daerah telah dialokasikan serta direalisasikan, antara lain kegiatan bimbingan belajar bahasa Inggris, pemberian penghargaan bagi masyarakat tertib administrasi akte kematian, pemberian bantuan uang hari sebesar 2 juta per kakak, program bedah rumah, program kredit CD Kumbara. Sebelum menjadi Mangupura, pusat pemerintahan Kabupaten Badung berada di Denpasar. Namun seiring perkembangan, muncul kebutuhan untuk memiliki ibu kota kabupaten di lokasi yang lebih representatif. Akhirnya pada tanggal 25 November 2008 diadakan semi loka untuk menentukan nama dan lokasi ibu kota baru Kabupaten Badung. Hasilnya disepakati bahwa pusat pemerintahan akan dipindahkan ke Kecamatan Mengwi dan nama ibu kota yang akan dipakai adalah Mangupura. Mangupura berasal dari dua kata mangu dan pura. Kata mangu diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti terpesona oleh keindahan atau lamunan. Sedangkan pura berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kota atau benteng. Sehingga jika digabungkan, makna dari Mangupura kemudian dipahami sebagai kota yang menawan hati, kota keindahan, kedamaian, dan kebahagiaan, sekaligus ibu kota yang memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kemudian DPRD Badung melalui keputusan nomor 14 tahun 2009 penetapan resmi Mangupura dan dengan peraturan pemerintah PP nomor 67 tahun 2009, ibu kota Kabupaten Badung dipindahkan dari Denpasar ke wilayah Kecamatan Mengwi mencakup 9 desa atau kelurahan. Penetapan ibu kota ini dilakukan secara resmi pada 16 November 2009 ketika Presiden Republik Indonesia saat itu menyetujui pemindahan tersebut. Nama Mangupura kemudian diresmikan secara formal oleh Menteri Dalam Negeri pada 12 Februari 2010. Pada malam puncak hiburan peringatan hari ulang tahun Kota Mangupura ke-16 digelar di pusat pemerintahan Badung, digelar konser musik dan sejumlah hiburan saat malam hari. Ribuan masyarakat datang bersama keluarga untuk menikmati hiburan di panggung utama perayaan HUT Kota Mangupura ke-16.
Acara dibuka dengan penampilan tari Bali yang mengisahkan tentang Pati Gajah Mada yang kemudian menyerahkan keris kepada Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa. Bupati Iwayan Adi Arnawa dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Badung sesuai dengan tema HUT, yakni Rumah Keting Tak Suning Buana, yang bermakna satukan semua potensi untuk membangun Badung. Pemerintah bersama Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan mengharapkan selama pelaksanaan Pesta Rakyat Mangucita ini agar benar-benar kita menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan. Sanggup? Kita harus jaga keamanan dan ketertiban. Yang paling penting, jangan membuang sampah sembarangan. Siap? Hingga larut malam, masyarakat yang hadir tak beranjak memenuhi lapangan sembari menikmati suguhan alunan musik dari band ternama asal Bali, SID. Band rock ini pun disambut antusias masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Puspam Badung ini hadirkan beragam acara hiburan dan pesta rakyat seperti konser musik, bazar UMKM, dan pementasan fragmen budaya. Pada puncaknya, panitia menampilkan band ternama Indonesia, For Revenge, yang langsung disambut histeris para penonton anak muda. Kendati menampilkan sejumlah band rock baik lokal maupun nasional, secara garis besar konser musik peringatan HUT Kota Mangupura ke-16 tahun 2025 ini berlangsung aman dan lancar. Semoga dengan peringatan HUT Kota Mangupura ke-16 tahun 2025 ini, masyarakat Badung semakin sejahtera.
rasa aku tertinggal dengan luka yang tidak sementara. Katakan, pada akhirnya kita sama-sama buta. Kau tidak melihatku dan aku juga tidak melihat selain dirimu. Sampai jumpa pada liputan khusus lainnya.